Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajri dengan NIM 2505060074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Fawaz dengan NIM 2505060075. Saya Hawalizmi dengan NIM 25050678. Saya Giyarji Arjen Wardana dengan NIM akhir 077. Di sini kami akan menerangkan tentang perpindahan panas jenis konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan panas melalui gerakan fluida, cairan, atau gas. Dalam konveksi, panas berpindah bersama dengan aliran partikel fluida itu sendiri. Jenis-jenis konveksi yang pertama ada konveksi alam, natural convection, terjadi karena perbedaan suhu menyebabkan perbedaan massa jenis fluida. Fluida yang lebih panas, massa jenisnya lebih kecil dan naik. Fluida yang lebih dingin, massa jenisnya lebih besar dan turun. Akibatnya terbentuk arus konveksi yang terus berputar. Contoh, air yang dipanaskan di panci, air panas di bawah naik, air dingin turun, angin laut dan angin darat. Dan contoh yang kedua yaitu konveksi paksa atau yang disebut dengan forced convection. Hal ini terjadi karena adanya alat atau gaya luar yang memaksa fluida untuk bergerak. Misalnya kipas angin, pompa, atau sirkulasi udara dalam sistem pendingin. Contohnya yaitu pendingin pada radiator mobil yang didorong oleh kipas dan AC atau kipas yang menghembuskan udara dingin. Contoh lainnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita yaitu saat kita memanaskan air di dalam panci, dan yang kedua itu adalah udara panas yang naik ke atas, dan yang ketiga adalah sistem pemanas ruangan dan pendingin udara, dan yang terakhir itu adalah aliran udara di pegunungan. Untuk contoh yang lebih jelas, silahkan lihat video ini. Konduksi adalah salah satu bentuk perpindahan panas atau kalor, di mana energi panas berpindah dari satu bagian benda ke bagian lainnya tanpa disertai perpindahan partikel zat itu sendiri. Proses ini terjadi karena perbedaan suhu antara dua bagian suatu benda atau antara dua benda yang saling bersentuhan. Panas selalu mengalir dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah sampai suhu keduanya menjadi seimbang. Pada dasarnya, konduksi merupakan hasil dari tumbukan dan getaran partikel-partikel di dalam zat. Ketika suatu bagian benda dipanaskan, partikel di daerah itu bergetar lebih cepat. Getaran tersebut menular ke partikel di sebelahnya, dan proses ini berlanjut terus hingga energi panas menyebar ke seluruh bagian benda. Lalu ada yang namanya benda yang dapat menghantarkan panas dan juga benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau malah bisa jadi menghambat panas tersebut. Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan cepat dan efisien. Nah, contoh-contoh bahan dari konduktor itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada yang namanya tembaga, lalu aluminium, besi, dan juga perak. Isolator adalah bahan yang tidak mudah menghantarkan panas karena partikel-partikelnya tidak memiliki elektron bebas. Nah, kalau contoh-contoh bahan dari isolator itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada kayu, ada plastik, kain, karet, dan juga yang terakhir ada styrofoam. Nah, lalu kita langsung lanjut aja nih ke contoh penerapannya dalam sehari-hari itu ada apa aja sih? Ada ketika kita menyetrika pakaian. Panas dari elemen pemanas di dalam setrika berpindah secara konduksi ke pelat logam setrika, lalu ke kain. Energi panas tersebut melunakkan serat kain dan menghilangkan kerutan. Lalu yang terakhir ada radiator mobil. Air panas di dalam radiator menghantarkan panas ke logam radiator melalui konduksi. Panas tersebut disebarkan ke udara untuk menurunkan suhu mesin. Saya Hawalizmi akan menjelaskan tentang radiasi. Berbeda dengan perpindahan panas konduksi dan konveksi yang membutuhkan zat perantara atau media, radiasi adalah perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara. Pada perpindahan ini, panas dipancarkan dalam bentuk elektromagnetik dan biasa terjadi pada ruang hampa. Radiasi dapat dipancarkan oleh semua benda yang memiliki suhu di atas 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Semua benda, baik panas maupun dingin, memancarkan energi radiasi. Selain itu, semakin tinggi suhunya, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Radiasi bergantung pada sifat permukaan benda. Permukaan hitam dan kasar menyerap dan memancarkan panas lebih baik, sedangkan permukaan putih atau mengkilap memantulkan panas lebih banyak. Radiasi merupakan peristiwa yang terjadi pada permukaan benda, bukan dari bagian dalamnya. Saat radiasi mengenai benda, sebagian panas bisa diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi diteruskan bergantung jenis permukaan benda. Oke, kita akan membahas mengenai contoh aplikasi perpindahan
panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yang paling umum dan paling sering kita temui adalah pemanfaatan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, dan lain sebagainya. Panas matahari ini sampai ke bumi melewati ruang hampa dari jarak jutaan kilometer. Panas tersebut menyebabkan air di dalam pakaian menguap dan akhirnya menjadi kering. Dan yang kedua, saat kita berada di dekat api unggun atau kompor, tanpa perlu menyentuh api secara langsung, tubuh kita akan merasakan hangatnya api karena gelombang panas terpancar hingga mengenai kulit kita. Hal ini biasa kita manfaatkan untuk menghangatkan tubuh kita saat camping atau kemah. Nah, yang ketiga, contoh ini cukup menarik teman-teman, karena ternyata manusia juga memancarkan gelombang panas. Contoh mudahnya, kita berada di sebuah ruangan yang di dalamnya penuh dengan banyak orang. Nah, lama-kelamaan ruangan tersebut akan menjadi panas dan pengap meskipun tidak ada api atau alat pemanas. Nah, hal ini yang dimanfaatkan saat pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak gedung seperti sekolah, hotel, bandara memasang kamera thermal untuk memantau suhu pengunjung yang datang.